yang baru ada. Terima kasih sekali. Saya sangat bergembira sekali. Pak Ijo Kesel Kulkas, terima kasih. Meme, Ame, terima kasih. Henny Online Shop, terima kasih. Anis, terima kasih juga. Eh, Pak Ijo, wes, pokoknya selalu hadir. Mbak Turini, Jumiati Nasa, terima kasih. Eh, Oke, apa ini? Merek sendiri. Oke, simpan, lanjutkan. Oke, jadi terima kasih ya pagi juga buat teman-teman yang sudah hadir ini. Waduh, sangat senang sekali ya yang di TikTok, di Facebook, di YouTube. Mbak Mimi Uma, Min Zulia, terima kasih. Luna, terima kasih. Ulfi, terima kasih sekali ya yang sudah hadir. Waduh, langsung di tap-tap semua. Ios, gimana kabarnya Mbak Yani? Mbak Rurin, terima kasih. Jumiati Nasa, terima kasih. Mbak Afia, Mbak Amistio, Bocah Dugal. Ya oke, jadi Mbak Beni juga terima kasih ya. Terus Mbak Anissa. Oke, jadi waduh saya tuh sampai jujur kelabakan ya. Karena telepon-telepon kalian tuh sangat banyak sekali ya di pagi hari ini tuh sampai gedibek ya. Maksud saya adalah teleponnya memang sangat banyak sekali teman-teman ya. Karena saya sendiri itu masih syukur alhamdulillah dibantu oleh admin. Jadi dibantu oleh admin. Nah, sempat ada yang nanyain adminnya di mana Miss Yuni. Waktu itu dikiranya Weni itu admin saya atau dipikirnya Weni itu pembantu saya. Tidak ya. Weni itu cuman belajar ilmu. Weni, Wahyu, Nadira Putri itu kebetulan setiap minggu datang ke tempat saya. Mereka itu belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mereka belajar semua ya. Wahyu juga ya. Jadi mereka itu semua belajar. Jadi Wahyu, Weni ataupun Nadira Putri itu bukan bukan admin saya. Jadi ada yang salah sangka dipikirnya si Weni itu pembantu saya atau apapun itu salah total ya. Mereka punya majikan sendiri-sendiri. Cuman di saat libur mereka itu membantu di sini sambil belajar melihat seperti apa sih agensi. Nah, ilmu-ilmu itu akan dipakai oleh mereka suatu saat kalau mereka ingin menjadi konten kreator akhirnya pulang Indonesia. Jadi saya sendiri itu sangat appreciate sekali pada kalian yang mau belajar. Karena saya membagikan ilmu secara gratis ya, teman-teman. Jadi saya bebas siapapun yang ingin belajar tentang apapun itu. Kemarin waktu sidangnya Neneng, itu saya sangat terima kasih sekali pada 2 permanen resident Hong Kong yang mau menemani Neneng. Dan juga Ios, terima kasih juga. Biar kalian tahu, jalannya persidangan itu bukan katanya. Banyak orang yang bikin konten, banyak orang yang ngomong saja, tapi mereka itu tidak tahu realitanya di lapangan. Mereka itu pinter ngomong, tapi mereka itu tidak pernah mengalami atau terjun langsung di dunianya. Jadi mereka itu cuma membaca, tapi mereka tidak mempraktekkan. Nah, saya ucapkan terima kasih ya pada 2 permanen residen Hong Kong yang kemarin hadir di apa ya di sidangnya Neneng. Jadi kalian tahu ya di persidangan itu banyak sekali kasus. Itu bukan kasusnya Indonesia saja. Yang kalian lihat itu bukan kasus sidangnya orang Indonesia saja. Banyak sekali orang Cina, daratan, bahkan orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Filipina. Jadi banyak sekali yang ditangani di sidang-sidang itu. Jadi kalian bukan katanya Miss Yuni. Saya senang nih kalau suatu saat ini kita ada sidangnya orang orang Bali itu. Kalau kalian mau ikut sidangnya anak overstay itu seperti apa sih? Apa sih keputusannya? Bagaimana sih realitanya dalam praktek itu? Karena satu-satu itu tidak sama ya. Terima kasih ya buat teman-teman ya. Jadi inilah realita hidup. Jadi saya tuh ingin membawa, ayo bareng sama saya. Kalau kalian ingin tahu nih, kalau jadi overstay nyerahin diri itu seperti apa sih, Miss? Apakah benar seperti ini, seperti itu? Kalian boleh gabung dan saya bukannya ingin menunjukkan siapa saya, bukan. Saya ingin memberitahu kalian, ini loh seperti ini. Ini loh seperti ini. Dan ini tidak pernah berubah. Dari zaman dahulu kala. Oh, itu zaman dahulu kala. Ilmunya ya seperti itu aja. Jadi saya sangat terima kasih sekali ya buat teman-teman yang permanen di sini. Mereka tidak menganggap bahwa level mereka di atasnya TKW. Saya senang sekali. Saya appreciate sekali waktu saya buat VT yang kemarin tentang kalau saya lo permanen, saya tidak bisa bawa saudara saya. Ternyata banyak sambutan dari para permanen itu, oh iya Miss, saya juga permanen, nggak bisa nih bawa saudara saya. Iya Miss, seperti ini, seperti itu. Nah, inilah gunanya para permanen untuk saling support.
bukannya menjatuhkan, bukan merasa bahwa levelnya lebih atas dibandingkan dengan bukan permanen. Paham ya? Jadi saya sangat senang sekali. Jadi nggak perlu yang permanen merasa bahwa, aku lo datai, aku nggak serasi dengan kalian gitu. Enggak, permanen kita juga manusia gitu loh. Jadi kalau ada yang merasa permanen tuh beda banget dengan TKW, enggak, sama. Sama, nggak ada yang membedakan antara permanen dan bukan permanen. Cuman saya pengen bilang bahwa permanen aja nggak bisa bawa keluarganya ke Hong Kong. Apalagi kalian yang TKW. Bener nggak? Ini secara logika. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran. Dan saya juga melihat nih dari beberapa media-media sosial di luar sana. Saya tidak ingin mengkomeni. Kenapa sih saya tidak membahas tentang orang yang ngambil tewel itu polisi diramaikan? Ya udahlah, itu suatu kesalahan, ya udah kita bahas next. Dan kebetulan orangnya nggak telepon saya, jadi seviral apapun saya nggak mengangkatnya. Cuman kadang-kadang kalau saya yang sangat sedih itu kalau melihat sesama permanen itu tarung, dan tarungnya itu di tempatnya TKW. Itu yang nggak lucu menurut pendapat saya. Jadi kenapa sih sesama permanen? Yuk, kalau di masa lalu kalian itu tidak bagus, kalau di masa lalu kalian kurang bagus, yuk gabung yuk. Bagaimana sih caranya lebih baik lagi? Jadi kalian merasa bahwa kalian permanen di atas TKW, tapi tarungnya di depannya TKW. Iya nggak lucu menurut pendapat saya ya. Jadi boleh setuju, boleh tidak ya. Maksud saya adalah tidak begitu lucu seorang permanen yang merasa di atasnya TKW, tapi mereka tarungnya di grup TKW lah, kan ya lucu tuh. Bener nggak? Jadi buat para TKW juga jangan terkecoh. Jangan ikut campur, biarkan saja mereka bertarung dengan gaya dan versi mereka. Kalaupun nama kalian kecuil atau nama kalian kesenggol, biarkan saja. Itu nggak akan ngefek kok. Berapa banyak orang yang nyenggol saya, mengenyek saya, mengelokkan saya tidak merasa sakit. Kenapa? Karena saya sudah bahagia dengan kehidupan saya. Saya senang dengan kehidupan saya. Jadi saat saya disenggol, bahkan ditabrak, ditendang, ditunjep, saya nggak merasakan sakit. Karena itu di luar daging saya. Di luar kemampuan saya untuk mengontrol orang lain. Jadi saya merasa bahwa, biarin saja deh. Mau gimana sih? Apa sih yang dicari? Saya melihat Dokter Tirta yang begitu egonya tinggi dan dia punya kelebihan yang sangat tinggi. Akhirnya dia runtuh juga keegoannya. Orang hebat seperti Dokter Tirta aja mengakui bahwa semua itu adalah ego. Semua itu adalah kemarahan yang membabi buta. Semua itu merasa bahwa dia memiliki segalanya. Tapi kadang dia lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Dan hari ini Dokter Tirta aja berubah, apalagi kita yang sesama pekerja migran yang ada di luar negeri. Benar nggak sih? Jadi saya rasa buat teman-teman yang saat ini egonya sangat tinggi sekali. Egonya yang merasa bahwa mereka di atas para TKW, saya rasa suatu saat mereka akan runtuh juga egonya. Jadi mereka akan turun juga egonya ya. Jadi saya tidak perlu menegur mereka, saya tidak perlu menasehati mereka karena mereka punya batasan dan levelnya masing-masing. Contohnya apa? Kalau kita marah semarah-marahnya, sejadi-jadinya, suatu saat kita akan menyesal dengan kemarahan kita. Itu saya, tapi nggak tahu bagi kalian. Ini telepon berkali-kali, saya nggak ingin mengangkat, tapi dia terus bertelepon terus. Saya angkat dulu ya. Halo, Halo, pagi. selamat pagi.